Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum kita masuk ke materi, kemarin Pak Yit sudah saya minta itu ya Pak Yit ya. Coba presentasikan begini. Ini tujuan saya bukan apa Bapak Ibu, untuk saya mengetahui bagaimana planning. Jadi Bapak Ibu di sini adalah masuk di kelas kami yang kita sebut dengan nama manager project manager. Jadi goal utamanya Bapak Ibu bukan lagi cuma menjadi petani, tapi Bapak Ibu bisa menganalisa, membuat planning dan schedule untuk bagaimana akan menjadi kegiatan yang jalan. Monggo Pak Yit disampaikan dulu Pak. Presentasikan Pak. Iya, mari sambil gambar Pak. Malam ini nanti kita ini terus yang kedua nanti dengan tim dari Kalimantan ya. Kita akan diskusi, siapa tahu Bapak Ibu nanti punya mimpi punya 300 hektar. Supaya tidak salah jalan. Kenapa saya katakan tidak salah jalan? Punya orang uang 10 miliar, 20 miliar tidak bisa ngatur habis Bapak Ibu, percayalah. Saya tunjukkan mimpinya dari nol, hasilnya bisa unlimited. Itulah pertanian. Jadi sama-sama belajar. Yang hari ini masih skala kecil jangan minder. Saya juga bisa, gitu ya nanti ya. Sambil bagi teman-teman yang lain yang juga akan memulai, saya minta tolong juga mulai buat schedule ya, pelan-pelan gitu. Kan ini yang besok pulang langsung berapa orang? Banyak ya, nanti yang mau tambah nginep, Bapak Ibu supaya bisa nginep di dalam nanti hubungi Mas Budi ya. Langsung, Pak saya besok tambah waktu gitu, soalnya biar disiapkan cepat gitu ya. Soalnya karena kan enggak mesti dapat kereta, tadi kereta kan paling Senin kan gitu kan, enggak masalah, jadi nanti tolong itu. Lah kalau seandainya Bapak Ibu masih ada tambahan waktu, berarti kan masih ada waktu diskusi dengan saya di makan malam atau pagi-paginya kan gitu ya. Saya kan berusaha untuk melayani semuanya sebaik mungkin, pulang dari sini harus clear. Jadi kalau semua di dalam kelas tidak akan cukup Bapak Ibu. Jadi yang 2 hari itu kadang-kadang ada yang nambah karena masih butuh waktu diskusi mereka rata-rata. Begitu. Cuman bedanya kalau yang diskusi di ruang makan kan tidak direkam. Direkam sendiri tapi ya. Semua sudah canggih kok. Kalau waktu Bapak Ibu tidak akan cukup kalau di dalam kelas 50 orang lebih 1 orang setengah jam itu ketemu waktu sudah banyak jam. Ini aja sudah sibuk sekali ya, tapi luar biasa semangatnya hebat ini. Saya bangga dengan Bapak Ibu. Kenapa kok saya katakan sangat bangga, terharu saya melihatnya gitu. Nyanyi tadi luar biasa sudah mengalahi saya lah semangatnya. Luar biasa gitu. Enggak, dari nyanyi kan ketahuan menjiwainya gitu. Saya soalnya sering kali nangis Bapak ketika nyanyi lagu itu di jalan gitu, kadang-kadang terharu. Jadi yang sambil nanti
Kalau ada besok kan terakhir. Nah Bapak Ibu sambil buat planning ya. Nanti Bapak Ibu cerita, nanti kalau salah saya pasti luruskan. Oke, sudah Pak? Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja saya terangkan. Jadi kebetulan tanah ini luasnya 1 hektar. Terus sesuai perencanaan kemarin ini lokasi ini 2000 meter persegi. Saya bagi yang pertama di sayuran ini luasnya 444 meter persegi. Terus tanaman herbal 277,5 meter persegi. Terus di sini ada azolla 166,5 meter persegi. Lalu di sini ada ayam 185 meter persegi. Ini luasnya 18 kali 10. Terus kambing 185 meter persegi. Sapinya 194,5 meter persegi. Terus kolam ikan ini ada 259 meter persegi, kebetulan ini di atas panggung, 6 kali 6, jadi ini itik dan angsa. Nah, perencanaan saya ini kurang lebih luas sekitar 20 meter dari sini, jadi nanti pengembangannya akan ke sini dan kebetulan nanti tengah ini ada ruangan khusus gitu Pak, jadi nanti ya parkir nanti di sini Pak. Jadi ini nanti kan ada space lagi. Jadi ini setelah saya bagi seperti ini. Kebetulan jalan tengahnya ini saya buat 3 meter, lalu jalan yang di sini 1,5 meter. Jadi total semuanya jadi 2000 meter persegi. Persis ini tidak ada yang anu. Jadi ruangan kotak ini adalah ruangan yang sudah menurut saya untuk kesini juga ada. Jadi ini tembok. Terus ini juga jalan, ini juga jalan. Ini 3 meter karena nanti kalau perlu mobil masuk ke sini maksud saya Pak Bayu. Jadi seperti ini, barangkali nanti ada masukan dari Pak Bayu. Nggih. Makaten Pak. Nggih. Rencana ayam per bulan berapa? 3 bulan mungkin Pak, 1.000 nggih. Kambing planningnya 20 Pak. Nggih. Sapi planningnya 5 Pak. Nggih. Kebetulan kalau ini sayuran maksud saya kan di depan ini kan biar ketika ada edu wisata tentang anak-anak. Jadi jalurnya ini nggih teratur. Makaten Pak Bayu. Nggih, matur nuwun teman-teman. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, jangan takut. Mimpi kan untuk setiap bulan 1.000 itu kecil kok Bapak Ibu, ayam itu. Kenapa kok begitu? Ketika Bapak Ibu nanti sudah masuk ke level, kita nyebutnya ini Intansari ya, integrasi pertanian desa mandiri. Ketika Bapak Ibu sudah sampai ke level ini ingat ya tuntut rantai tingkatannya. Jadi mulai dari 3 kali 3, 300, 1.005, baru Intansari. Intansari ini adalah kombinasi dari 1.005 yang kita bagi. Kita ejawantahkan di sini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya planning ini sudah luar biasa. Sayur sudah cukup semuanya,
Ini sudah penghasilan harian sudah cukup. Penghasilan harian ini fungsi utamanya Bapak Ibu adalah untuk operational cost. Jadi Bapak Ibu ketika mulai bisnis ini, goal utama adalah ketika saya membuat deal angka 300 meter persegi ini adalah belajar mencari penghasilan harian. Jangan sampai Bapak Ibu membuat usaha yang akan menghabiskan kantongnya Bapak Ibu. Jangan besar dulu sebelum punya penghasilan harian. Jadi begitu sudah punya penghasilan harian, sudah klik cukup, action, besar. Lah, tentang ayam, ini kalau ayam cuman Bapak 1 bulan, kalau seandainya 3 bulan 1.000 berarti kan per bulan 300. Kalau per bulan 300 kandangnya ini sudah termasuk besar. Kandangnya untuk kapasitas 300 per ekor per bulan, 300 ekor per bulan itu hanya ukuran di bawah itu, 6 kali 6. Jadi kandang di bawah, kandang kita itu Bapak Ibu, itu ukuran segitu besar atau kecil? Itu kapasitasnya 300 ekor per bulan. Sudah sering masuk kandang kan ini kan sudah ya, semua sudah ya? Sudah motong semuanya, sudah ngecek kotoran ayamnya bau atau tidak? Logikanya, Bapak Ibu pernah berpikir enggak kalau kotoran ayam gitu bau atau tidak? Harusnya bagaimana? Tenang saja, kita akan disebut orang yang menyalahi kodrat, enggak masalah. Bapak Ibu kan belum pernah kan pelihara ayam kotoran enggak diganti kan? Di situ sudah tanya enggak diganti atau tidak? Betul kan? Nah, apa yang kita pelajari selama ini ternyata banyak yang salah. Gitu loh. Tadi masih ada dagingnya juga ya Tasi ya? Nah, artinya masih ada dagingnya, artinya masih bisa dipotong gitu loh. Masih wajar. Nah, kenapa ini penting sekali? Ini Pak Yed begini. Jadi kalau Bapak ukuran 185, ini sudah kapasitas sebenarnya sudah 1.000 per bulan. Ingat ya di konsep kita 12 kali 12 itu adalah kapasitas berapa kemarin? Sudah saya ajarkan belum kemarin? Sudah ya? Kapasitas berapa ini sudah 1.000 per bulan. 12 kali 12 meter. Jadi kalau ditanya orang, Pak saya kepingin jadi miliarder dari ayam, kandangnya berapa luas? 12 meter kali 12 meter. Hanya 144 meter persegi. Kalau Pak Yed di sini sisakan waktu ada 185, berarti yang 40 meter bisa untuk space gudang. Terus yang kedua, kalau untuk kambing Bapak Ibu, jangan takut punya kambing banyak. Bapak Ibu pernah enggak berpikir tukang sate yang jualan sate di pinggir-pinggir jalan, warung sate, itu seandainya ada warung sate motong sehari satu itu banyak atau sedikit warungnya? Termasuk. Warungnya besar atau kecil? Minta maaf, ngelayani sehari satu saja. Itu kelihatan besar atau kecil kelihatan bisnisnya? Kecil kan? Bapak Ibu harus siap induk berapa? Berapa kira-kira? 210. Tahu cara ngitungnya? 1 ekor kambing per hari, 1 bulan berarti ketemu berapa? Umurnya kambing Bapak Ibu beranak itu setiap 7 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu punya cita-cita, saya mau buka warung sate gulai. Yang goalnya hanya motong 1 ekor saja sehari, siapkan induk 210 ekor. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu sudah bisa bulat, lingkaran, saya punya 210 induk Pak, saya bisa motong setiap hari 1, itu pendapatannya baru 30 juta per bulan. Jadi kalau luas kandangnya berarti berapa kalau kita sistem semi kayak di bawah? 1 meter persegi Bapak Ibu kalau untuk penggemukan, fattening, untuk penggemukan itu berisi 2 ekor.
Kalau untuk breeding, ukuran kandangnya adalah 8 kali 8 isi 25 ekor. Ini untuk breeding. 8 kali 8 itu isi 25 ekor. Itu semi umbaran, tapi di atas. Berarti kalau seandainya goal kita punya 210 induk, induknya aja kandangnya berapa Bapak Ibu? 210 dibagi 25, berarti berapa kandang? Ini anggap aja ketemu 10 gitu ya. Karena kan ada pejantannya kan belum dihitung. Betul atau tidak kira-kira? Berarti 10 kali 20 kali 8 kali 8 kali 64. Ini agak banyak, 640 meter persegi untuk kandang umbaran. Anaknya berapa banyak berarti? Per bulan beranak 30. Kambing itu baru bisa dipotong, layak dipotong. Kalau Bapak Ibu kepengen buat sate yang berkualitas, balibul gitu ya. Di bawah berapa bulan? 5 bulan. Berarti motongnya umur 5 atau 6 bulan, betul kan ya? Berarti kalau 6 bulan kali 30. Berarti berapa kandang untuk fattening, untuk pengemukannya? 180 ekor. Kalau 180 ekor per meter lari, itu 2, berarti butuh berapa meter? 90. Berarti itu 90 dikalikan 1 meter 20 atau kali 1,5 meter. Berarti luasnya berapa? 135, anggap aja 150. Berarti total luas kandang yang dibutuhkan adalah anggaplah 800 meter. Jangan buat kandang langsung 800 meter. Bertahap saja. Belum aja kambingnya, nanti bingung kita. Kalau sudah kandang luas nanti kepingin datangkan kambing terus. Tapi berjalan dengan waktu sambil menyiapkan pakan. Nah, Bapak Ibu kalau sudah jalan 2 ini saja, punya ayam 1000 dan punya kambing per bulan 30 ekor, ini sudah pendapatannya terbesar dari ayam atau dari kambing kira-kira? Hampir sama. Ayam per bulan 1000 itu ya 35-40 juta. Kambing ya bukan 1000 1 juta, enggak lah, enggak boleh juga kok sekarang kambing dipotong 1 juta lebih sedikit kan. Ini 40 juta. Dari 2 ini saja Bapak Ibu, ini sudah pendapatan di angka 80 juta. Kira-kira sudah mulai jalan enggak? Pak Yat cukup enggak kira-kira pendapatan segitu Pak untuk operasional semuanya? Insya Allah cukup ya, paling operasional cost semua tinggal 40 juta, income 30-40 juta, sudah aman dulu. Nah pertanyaan kedua Pak, pakannya. Nah ayo kita hitung sama-sama. Ya jangan salah loh ya, karena jenengan semua ini manajer, saya ngajaknya ngitung ya tingkatnya manajer loh ya. Ayo kita hitung sama-sama, berapa pakan ayamnya kalau gitu lahannya yang dibutuhkan? Ayamnya tadi berapa induknya? Bukan. 1000 kan per bulan. Berarti induknya berapa? 200. Sebentar. Clear dulu. Yang belum ngerti ada enggak kira-kira atau sudah ngerti semua kira-kira? Goal kita adalah 1000 Bapak Ibu, saya dikte aja Bapak Ibu, tolong hitungkan aja. Saya punya 1000. Ayam itu telurnya 10, betul? Netesnya berapa? 5 gitu aja ya, atau 4 gitu ya. 4. Kalau 4 berarti induknya berapa? Kalau 5 lah, sudah 5 lah gitu aja sudah. Masa enggak lulus? 200, betul oke? Berarti induknya gara-gara ini 1000, berarti induknya cuman 200. Kalau ayam 1000 per bulan keluar, pakannya berapa ton? Kali sama dengan berapa? 4 ton. Induknya berarti berapa pakannya?
Pakannya anggap aja 5 ton per bulan, oke? Berarti jagungnya berapa hektar? 1 hektar per bulan gitu boleh? Umurnya jagung berapa? Enggak, jagung Madura, karena untuk ayam untuk 2 bulan. Berarti untuk jagung butuh berapa hektar? Clear, oke? Nah, sekarang kita balik. Gara-gara saya tanam jagung 2 hektar, sapinya berapa banyak kalau begitu? Kalau kemarin Bapak tadi mau sapi berapa, Pak? 5. Bukan saya yang ngoreksi loh ya, dikoreksi sama-sama loh ya. Dikoreksi sama-sama. Bapak punya potensi pakan kan cuman butuh 5 ton. Butuh jagung kan 2. Ayo kita hitung, jangan gitu nyai, kita hitung sama-sama. 2 hektar ini kan berarti per bulannya berapa ton berarti? Sorry. Kita kan butuh tiap bulan 5 ton, berarti tanamnya 2, berarti per hektarnya berapa ton kira-kira tebonnya? 1 kilo isi 4. Ayo, 2 hektar ini tanamannya ada berapa kemarin? Rp200.000, betul ya tanaman ya? Kita bagi, ketemu berapa ton? Betul atau salah ya? Ayo kita ulangi. Luas tanah 2 hektar itu kan berarti 20.000 meter, betul? 1 meter isi 10. Berarti total tanaman 200.000. 1 kilo isi berarti 200.000 dibagi ketemu berapa ton? 50 ton, betul ya? Kalau kita punya pakan per 2 bulan, betul ya, per 2 bulan kan ya? 50 ton, berarti 1 bulan ketemunya berapa? 25 ton. Sapi berapa yang bisa menghabiskan makan 25 ton? 1 ekor sapi makannya berapa kilo? 30 sampai 40. Kita buat tingginya aja 40, oke? 1 bulan berarti butuh berapa? 1,2 per ekor. Berarti kalau 25 ton dibagi 1,2 ketemu berapa? Oh, ternyata banyak Pak Yed. Bertahap. Kalau kelebihan bagaimana? Kalau sapinya muntah, enggak mau makan, olah jadi kompos. Sebentar. Jadi sapinya berapa ini? Berapa ini? 25 dibagi 12. Sebentar, sabar. Yang sini bisa lihat, saya pindah dari sini atau bagaimana? Bisa lihat ya. Kalau enggak bisa lihat di sana kan ya? Agak jauh, oke. Bisa dimengerti enggak kira-kira? Bapak Ibu minta tolong, hitungan-hitungan ini adalah materinya Bapak Ibu. Praktek gampang. Praktek itu lapangan. Tetapi konsep itu dihitungan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menghitung dengan baik, pastilah saya jamin kegelundung. Karena apa? Sudah dihitung aja bisa bereset, apalagi tidak dihitung, gitu ya. Bisa dipahami kira-kira? Enggak apa-apa, jangan ada yang malu, enggak ada. Kalau belum jelas, klik, tanya. Iya Pak. Ini Madura Pak. Oke. Karena untuk ayam dulu ini. Ayam dan sapi. Oke, clear? Jadi goalnya adalah 1.000. Tapi Bapak tadi kan mulai cuma sedikit dulu kan Pak ya? Enggak apa-apa. Jadi kalau Bapak nyediakan lahan segini,
ini bisa untuk kapasitas 1.000 ekor per bulan. Angkatan kedua mungkin ya di sini ya, yang di Lombok itu ya. Yang anak Lombok yang masih anak muda yang sudah bisa 1.000 ekor per bulan pelihara ayam dia. Kalau di daerah Sumbawa Bapak Ibu, Dompu tempatnya jagung. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu yang harus ciptakan jagungnya. Nah, mulainya memang begini Pak, tidak harus semua clear jadi. Mulai bertahap. Ini saya kasih trik Bapak Ibu kalau mau membuat tempat wisata supaya bisa laris. Yang pertama, jangan Santa Claus. Kenapa semua tempat wisata saya bertahap, step by step. Karena apa Bapak Ibu, ini trik ya. Pengunjung itu senang hal yang baru atau tidak? Jadi pertama biasa. Berikutnya ditambah lagi. Berikutnya ditambah lagi. Berikutnya ditambah lagi. Akhirnya orang datang karena penasaran. Kalau tidak ada perkembangan, ini saya ulangi ya, tidak ada perkembangan, tempat wisata itu game over. Jadi kalau tempat wisata Bapak Ibu setiap tahun harus ada progres. Hal yang baru, hal yang baru, hal yang baru, hal yang baru terus menerus. Kalau tempat wisatanya cuma mengandalkan tiket, pasti bangkrut. Karena itu di wisata desa yang dibangun, 3 tahun kemarin kan wisata desa 5 tahun terakhir lah ya. Wisata desa kan keren-keren ya. Setiap desa habis 1 miliar, 2 miliar kan gitu kan. Hebat-hebat. Tapi percayalah, pertama heboh, karena baru, betul kan? Setelah heboh, rame, tidak bisa menjaga konsistensi kan? Terus yang kedua muncul tidak pesaing baru? Pesaing baru muncul, 2 tahun nyungsep. 3 tahun wassalam. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka tidak berpikir konsep. Kalau di tempat Bapak Ibu, karena sudah belajar bersama kami, tolong jangan diulangi kesalahan yang sama. Jadi goal utama tempat wisata di Intansari, di tempat rekreasinya Bapak Ibu, ini bukan di tiketing. Tiketing itu hanya cukup untuk operasional cost. Yang membuat bertumbuh adalah Bapak bertahap. Sayur ini pasti untuk harian. Jadi untuk sementara karyawan clear. Yang kedua punya taman, herbal dan sebagainya, herbal nanti ke rumah makan. Kalau ke ayam sudah mulai jadi pendapatan. Jadi kalau ditanya orang pendapatannya terbesar dari mana? Dari bisnis di dalam tempat rekreasi. Ayamnya jangan banyak-banyak dulu, sedikit dulu. Sambil sekarang mumpung ada sosial media Bapak Ibu. Tampil di sana, tampil di sana. Akhirnya apa? Dengan bertahap, kok tambah banyak, kok tambah banyak, kok tambah banyak, kok tambah banyak, muter. Pengunjung akhirnya akan belajar di tempat ini. Bisa dipahami di sini? Di tempat kami Bapak Ibu biasanya kalau pelatihan untuk anak-anak TK itu bayarnya antara 15 sampai 25 ribu. Itu datang, praktek nanam, kalau pertanian murah antara 10 hingga 15 ribu. Karena mereka pulang paling bawa benih cabai, bawa polybag cabai itu. Kalau di perikanan agak mahal sedikit karena mereka pulang bawa benih ikan. Kalau di peternakan paling mahal karena mereka pulang bawa bibitnya ayam, bibitnya mentok gitu ya, bibitnya itik, jangan bibitnya sapi. Nah, oke, saya jelaskan lagi sedikit. Kambing sudah clear, betul kan? Sekarang kalau di sapi Bapak Ibu ini saya katakan bisnisnya Bapak Ibu harus punya sapi perah. Kenapa kok harus punya sapi perah? Karena sapi perah itu punya susu Bapak Ibu yang bisa diperah. Kambing belum tentu induknya itu kalau sudah kapasitas 210, belum tentu semua induknya itu clear mau menyusui. Kalau dia tidak bisa menyusui, ada yang kurang susunya, pasti butuh supporting. Supporting untuk susu itu bukan susunya bayi Bapak Ibu. Banyak orang salah dibelikan susu bayi, susu formula gitu ya.
Ya, percayalah tidak cocok. Tapi kalau bisa diberikan dari apa? Dari susu sapi perah. Terus yang kedua, tempat wisata yang ada sapi perahnya itu akan menjadi salah satu tujuan destinasi. Karena apa? Susu perah. Percayalah ke depan, nanti kalau ada program makan gratis, salah satu program itu setiap minggu 2-3 kali minum susu. Jadi ini kabar gembiranya. Minta tolong disiapkan aja, setiap desa itu ada sapi perah. Untuk apa? Untuk diminum anak-anak kita. Kalau tidak ada susu itu nanti bingung Bapak Ibu, pasti beli dari luar. Bisa dipahami di sini? Nah, sekarang sapinya ketemu berapa tadi? 20. Jadi ini sudah jadi rumus. Kambing 200, sapi 10. Ayam populasi total itu sebenarnya di antara 2.000 hingga 5.000 ekor. Itu rumus 1, 10, 100. 1 ekor sapi, 10 kambing, 100 ayam. Itu sudah rumusnya. 100 Pak. Lah nilai uangnya juga sama. 1 ekor sapi itu 100 ayam. 1 ekor sapi 10 kambing. 10 kambing itu 100 ayam. 10 kambing, 100 ayam juga nilainya 10 ekor kambing. Jadi itu rumus Bapak Ibu. Jadi gampangannya ini, gitu ya. Oke, bisa dipahami kira-kira di sini. Sekarang kita menginjak yang kedua. Kalau punya kambing 210, ini belum jantannya loh ya. Berarti jantannya berapa? 1 ekor idealnya maksimal 25 tapi idealnya 15. Berarti jantannya berapa dibagi 15? 210 dibagi 15. Gini Bapak Ibu, tahu ya angka 210 tadi dari mana ya? Enggak muluk-muluk kan punya warung yang habis 1 ekor. Ya boleh Pak habis 2 nanti dulu, 1 ekor aja belum habis kok. Berarti jantannya ada berapa Bapak Ibu? Anggap aja 15 gitu ya. Berarti ketemu total 225. Pakannya habis berapa? Sehari. Saya genapkan jadi 250, boleh ngitungnya biar enak? Boleh ya, berarti setiap hari berapa ton? 1 ton. Kalau setiap hari kita butuh pakan 1 ton, butuh berapa tanaman jagung? Kali 4. Berarti berapa? 4.000 Bapak Ibu kan tidak semua hidup, betul kan ya? Berarti kita kasih di angka 5.000 atau 6.000, setuju? Anggap aja 5.000 deh, oke. Kalau setiap hari butuh 5.000 tanaman, butuh berapa meter per hari? 500 umurnya jagung manis berapa? Jagung yang dipanen muda? 80 hari. Butuh berapa luas berarti? Ya betul ya 4 hektar ya. Oke. Pak Yed, saya minta tolong, berarti Bapak harus punya tanah 6 hektar. Pas ya? Oke, karena ngepas-ngepas kan memang tadi. Nah, berarti Bapak punya showroom seluas 1 hektar, punya gudang makanan seluas 6 hektar. Percayalah Bapak Ibu, sistem ini jalan, yang datang gubernur, bupati, langsung diangkat sebagai tempat pelatihan. Harapannya begitu ya. Tolong dijalankan. Loh, kalau sudah jalan begini tempat wisatanya tadi jadi berarti enggak kira-kira sistemnya jalan? Tambah rame atau enggak kira-kira? Terpaksa rame. Karena apa? Orang kepengen membuktikan. Rekreasi bukan hanya betul-betul datang makan dan ngopi, tapi rekreasi belajar mendapat ide.
Seandainya jagungnya, karena setiap hari butuh keluar jagung 4.000, seandainya harga 1.000 Bapak Ibu, kan yakin ini sudah jualnya bukan ke konsumen kecil, langsung ke pasar kan ya, berarti ya, karena sudah pakai satu pickup besar ini sudah, full sudah. Nah itu akan distribusi kemana-mana, tapi lebih mudah jual yang banyak begini, yang setiap hari. Berarti dengan cara ini pendapatan dari jualan jagungnya berapa per hari? 4 juta. Per bulan? 120 juta. Ya sudah, bahagia. Berarti per bulan berapa total dengan luas 6 hektar? 200 juta. Operasional berapa? Berarti sekitar 100 juta. Sudah jadi miliarder atau belum kalau begini? Sudah. Stepnya bangunnya gimana? Saya minta tolong. Penghasilan harian. Ayam mulai dari 20, 10 tidak ada bedanya. Kambing mulai dari 2 ekor, 3 ekor tidak ada bedanya. Sapi tidak ada dulu, tidak masalah. Tapi sistem mulai bergerak. Kalau sistem sudah mulai bergerak, tidak sampai 2 tahun Bapak Ibu finish. Kalau saya secara pribadi bangun sistem seperti ini, 1 tahun, 2 tahun selesai. Pakai modal enggak kalau begitu? Pakai. Modalnya di mana? Di penghasilan harian. Terus selama 1 tahun, 2 tahun puasa. Puasanya apa? Hasil puter sambil membuat kandang. Minimal 1, seandainya kita nambah kos, biaya itu tidak terlalu besar lagi. Harusnya kalau seandainya saya langsung Bapak Ibu, langsung ayam induk 200, dengan kandangnya, dengan kambing 200, butuh berapa miliar? Paham maksud saya? Saya ulangi lagi. Kalau kita orang awam yang tidak tahu teori ini, Bapak Ibu kan pasti langsung pelihara ayam banyak kan? Pelihara kambing banyak kan? Tanam jagung banyak kan? Berhasil enggak berhasil kan belum tentu kan? Ingat di awal kemarin saya sampaikan, yang paling sulit ini adalah ngatur SDM. Enak mana yang kerja 1 orang dulu, nanti berjalan tambah, sambil nganggur-nganggur pelihara 1 tukang untuk buat kandang bertahap. Bertahap aja, seikhlasnya uang kita keluar. Seandainya dengan goal investasi adalah 1 sampai 2 M, kemudian kita cuma keluar 5 juta per bulan kan tidak ada masalah toh Pak. Tetap bahagia saja kan Pak, sambil ini bergerak menjadi besar. Pupuknya buat sendiri sambil menitis pasar. Ini Bapak Ibu yang saya lakukan setiap saya membangun tempat rekreasi. Jadi tempat rekreasinya berubah fungsi di sini. Tempat rekreasi itu betul-betul bukan tempat rekreasi yang orang berenang saja. Tempat rekreasi yang orang bisa teredukasi. Wah, saya melihat wajah-wajah calon miliarder ini. Ayo, oke, ayo gimana Mas? Iya. Betul. Boleh banyak. Kalau kelebihan jual. Bukan bank pakan, jangan. Jagung maksimal disimpan cuma 2 bulan. Lebih dari 2 bulan dimakan sama binatang. Dimakan bubuk Mas. Kutu ya. Nah, kalau orang Jawa bilang bubuk, kalau bahasa Indonesianya kutu. Oke, mari Pak. Saya cuma mau memastikan ini Pak, jagung Madura itu panennya berapa lama sama jagung manis berapa lama? 60 hari jagung Madura. Jagung manis 80 Pak, 75 sampai 83. Itu fix. Seandainya Bapak Ibu mau, Pak saya enggak mau jagung Madura, gitu boleh. Tapi resikonya lahan lebih luas. Pak seandainya saya enggak mau jagung manis, saya mau pakai jagung lokal, bisa. Sama-sama di 83. Cuman bedanya harga Pak. Tapi kalau ke depan Bapak Ibu
saya minta tolong, Bapak Ibu mulai tadi pesan saya, kembangkan jagung lokal yang bisa dimakan mudah. Saya sangat kepingin kita kembangkan jagung pulut. Jeleknya jagung pulut cuma satu, enggak bisa panjang. Kalau manisnya jelas manis, enaknya jelas enak, cuman kecil jagung pulut. Oh enak sekali, betul. Berarti harus ada olahan. Nah, Bapak Ibu, kalau pengembangan silakan nanti ke depan. Tapi yang saya ajarkan hari ini adalah basic Bapak Ibu melangkah. Kira-kira kalau seandainya Bapak Ibu punya mimpi seperti ini bisa atau tidak? Tanahnya bagaimana? Kalau tidak bisa beli sewa. Sewa. Seandainya sewa tanah 1 hektar 10 juta itu tidak ada efeknya sama sekali di sini. Tapi 1 hektar ini basic ini jalan dulu, ngerti maksud saya ya? Basic ini jalan dulu. Lah setelah ini jalan semua berkembang menyewa. Tapi tersistem. Wah, saya lihat wajah-wajah yang bahagia. Gini, taruh cita-citanya, gantung cita-citanya setinggi langit. Mimpinya itu taruh setinggi langit. Setelah itu melangkah, lupakan mimpinya. Kalau saya mengajari orang, mimpi saya tinggi. Ini saya kasih testimoni saya Bapak Ibu. Saya membuat planning seperti yang hari ini kita pelajari begini Bapak Ibu. Ini lebih dari 10 kali. Setelah planning jadi saya bakar. Saya lupakan. Tapi mimpi tetap ke sana terus. Jadi saya bakar itu tujuannya apa? Saya tidak dangak. Tidak menghadap ke atas. Kalau jalan menghadap ke atas coba lakukan. Dari sini ke jalan ke sana menghadapnya ke atas. Masuk kolam kan? Jadi minta tolong. Mimpi itu sampai itu menjadi per detail. Kita sudah kuasai di otak kita. Saya ulangi ya. Mimpi itu kalau tahu tempatnya bata di mana itu sudah dimimpi sini. Tapi setelah mimpi lupakan. Terus habis itu jalannya jangan menghadap ke atas, menghadap ke bawah supaya tidak kesandung. Ini filosofi yang dalam Bapak Ibu. Ini cara doa yang dijawab oleh Gusti Allah. Siapa pernah pesan makanan di restoran? Pernah pesan semuanya? Setelah nulis pesanan, pesanannya dikasihkan siapa? Coba, ini kan harusnya dikasihkan pelayan gini kan? Coba diminta lagi. Dibuatkan enggak kira-kira? Sampai tutup itu tidak akan dibuatkan. Sederhana atau enggak ini ceritanya? Kita ini kan lagi pesen. Pesennya ke siapa Bapak Ibu? Ke Gusti Allah. Jadi kalau kita kasih ke sana kan tidak ada paketnya. Tidak ada posnya. Siapa pos yang ngirim ke surga? Jadi jalan satu-satunya bakar. Bakar itu dalam arti lupakan. Saya buat begini ini lebih dari 10 kali. Pergantian harga saya buat lagi, baru lagi. Pergantian rencana saya buat baru lagi. Saya tulis rapi begitu. Setelah itu saya lupakan. Lupakan itu bukan berarti dilupakan. Orang pasrah, tahu orang pasrah Bapak Ibu? Orang pasrah itu sudah tahu rencana atau tidak kira-kira? Jangan orang pasrah yang tidak tahu pokoknya pasrah. Itu apatis. Itu masa bodoh. Orang pasrah itu semua direncanakan, setelah direncanakan diserahkan ke yang buat jadi. Lah ketika ada koreksi itu kita akan dikoreksi. Berjalannya waktu, oh ini harusnya begini, rubah lagi. Wong mimpi itu gratis aja loh. Itu pekerjaan saya setiap hari. Koneksi saya dengan Gusti Allah terdekat itu di situ Bapak Ibu. Jadi setiap hari ketika ada perubahan schedule, saya rubah. Konsep itu saya rubah.
Setelah saya rubah saya serahkan, setelah rubah saya serahkan, terus begitu aja. Penyerahannya bukan saya merengek kayak anak kecil. Walau-walau. Tidak ada yang tahu. Artinya apa? Saya yakin 100% langkah-langkah kita akan dituntun menuju ke arah mimpi kita. Bukti nyata nih Bapak Ibu ini loh. Ini salah satu wujud mimpi saya. Bapak Ibu datang ke sini itu wujud mimpi saya. Yang saya lihat itu betapa berbahagianya saya, bukan berarti karena Bapak Ibu ada saja. Betapa saya tidak salah mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Gusti Allah itu betul-betul ada Bapak Ibu. Tadi dengan bapaknya, dia ketemu dari Papua sampai Aceh ketemu. Dia terharu, saya lebih terharu Pak. Saya lihat Bapak Ibu semangat sekali menceritakan perjuangan. Saya bayangkan satu. Kalau bukan karena Gusti Allah, siapa yang gerakkan Bapak Ibu mau di Pulau Soro di sini? Sudah bayar, sudah tiket, di sini disuruh kerja lagi. Tapi saya lihat semangatnya kan luar biasa, betul atau tidak? Saya berharap satu, luar biasa. Pejuang-pejuang yang telah dipersiapkan. Kalau seandainya saya di tengah jalan mutung terus saya tidak mau bergerak, kira-kira terjadi tidak kejadian hari ini? Tidak. Jadi ketika saya bermimpi, mimpi saya serahkan. Pak, nanti saya minta tolong. Bapak langsung Bapak schedule nanti keuangannya. Oke Pak ya. Buat setelah jadi clear, Bapak jadi orang sibuk enggak kira-kira? Sibuk mikir, ngitung. Kira-kira sempat nganggur enggak kita di sini? Ketemu ide, ini harusnya begini, ini harusnya begini. Saya minta tolong. Ada peribahasa, bukan peribahasa Bapak, ini olok-olokan. Kalau Bapak Ibu pengen beli barang bekas atau barang original, Indonesia ini originalnya luar biasa. Apanya yang original? Otaknya. Karena belum dipakai. Cara memakai otak yang benar Bapak Ibu dengan mimpi. Yang membawa Bapak Ibu datang ke sini yang kepengen tahu mewujudkan mimpi kan? Akhirnya apa? Otak ini diperes setiap hari. Akhirnya muncul ilmu dan ilmu. Kalau otak kita tidak dipakai yang positif, isinya negatif dan negatif. Ini lelucon yang paling menyakitkan. Otak yang paling tidak laku di dunia otaknya orang Jepang. Karena sudah terlalu banyak dipakai. Otak yang paling orisinal itu otaknya orang Indonesia. Bayangkan itu menyakitkan Bapak Ibu. Kalau kita ketemu orang-orang formulator itu Bapak Ibu. Loh iya gitu loh. Ketika saya dibilangi gitu itu saya sampai kita ada kadang-kadang kumpul orang-orang pinter, kita ngobrol gitu, itu menyakitkan Bapak Ibu. Bayangkan otaknya orang Indonesia itu digunakan hanya 0,2%. Dari kemampuan otak kita. Dari 100%. Orang Jepang itu terhebat, cuman gunakan 4,5%. Kita masih 0, orisinil sekali. Ayo, karena itu bagaimana cara memakai otak kita ketika Bapak Ibu I have a dream. Ketika punya mimpi, tulis mimpinya. Karena kita orang yang percaya bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti di dunia ada Tuhan, maka serahkanlah seluruh rencana kita kepada yang punya rencana. Setelah itu ada muncul ide baru lagi, perbaharui lagi. Percaya kata-kata saya. Masa ini adalah masa-masa percepatan.
Dan yakinlah 100% bahwa akan terjadi satu percepatan yang luar biasa. Sat gitu loh Bapak Ibu. Akan terjadi seperti itu. Ini sudah ada planning semua kan? Saya minta tolong ditulis. Oke, mari Pak. Iya. Diapakan kira-kira yang lain? Oh, sudah, ini telur sudah rusak atau bagus Pak? Tidak jadi kan? Oh jangan didatar, telur tidak jadi. Dijadikan apa kemarin? Nutrisi. Dikasih air, tolong ditimbang Pak. Harganya lebih mahal dari telurnya. Ditimbang loh Pak ya. Jangan diawur. 20% adalah telur, 80% adalah air kelapa. Seandainya Bapak timbang ada 20 itu berarti ketemu 1 kilo lebih sedikit Pak. Berarti air kelapanya berapa? 4 liter. Begitu Pak ya. Oh iya, tapi hancurkan dulu loh Pak ya. Dimasukkan supaya tega. Supaya tega lah Bapak Ibu ya. Saya kasih tahu, ini juga pekerjaan saya karena itu saya hafal. Kalau kita lihat telur terus dipecah terus ada anaknya, kira-kira sedih enggak kita? Terus kalau pas apes telur itu enggak ada anaknya, isinya begitu dipukul meletus, dor gitu. Itu sudah langsung cerot. Gimana Pak? Kenapa? Menangani yang sudah mati. Supaya tidak mudah mati Pak ya. Gini. Bapak Ibu, ini percayalah. Ada orang kan seringkali bilang, Pak ayam saya seringkali kena aratan. Seumur hidup saya, Bapak Ibu, seumur hidup saya cuma pernah sekali saja, itu gara-gara kena virus flu burung. Setelah saya analisa detail, dari mana datangnya virus flu burung. Karena pada waktu itu saya belum mandiri. Pakan saya masih beli dari toko pakan. Nah Bapak, kalau kepengen ayamnya selamat, pulang dari sini buat tulisan agak besar Pak. Penyakit dilarang masuk. Tulis dulu Pak, serius tulis. Kenapa kata-kata itu penting Bapak Ibu? Bukankah kata-kata adalah doa? Jadi ketika masuk kandang baca tulisan senyum-senyum sedikit, penyakit dilarang masuk. Bukan, itu doa nomor 1. Yang kedua, gara-gara ada preventif, penyakit dilarang masuk, itu secara otomatis alam bawah sadar kita akan membuat skema, skedul bagaimana penyakit betul-betul dilarang masuk. Jadi yang harus kita lakukan adalah pencegahan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau ayam sampai sakit dan diobati, resiko meninggal itu di atas 70-80%. Karena Bapak Ibu pengamatannya hanya sebatas yang kelihatan. Bapak Ibu enggak mungkin kan bawa lab, diambil darahnya bawa ke laboratorium kan. Paling kita ngamatinya, oh enggak mau makan. Betul atau tidak? Oh kotorannya warna biru, warna hijau, warna putih. Oh ini enggak mau makan, temboloknya keras. Nah, kalau sudah sampai terlanjur sakit kayak gitu Bapak Ibu ngobati, apalagi kalau bakteri nyebar, selesai. Apalagi kalau sudah virus, sampai virus ya, tahu virus ya. Flu itu virus, snot itu virus. Nanti saya akan kasih tunjuk trik supaya ayamnya tidak pernah sakit snot. Snot itu pilek ya Bapak Ibu ya. Beler, terus matanya sampai bengkak gitu kan ya. Caranya bagaimana? Kuteja tadi Bapak Ibu itu dasar. Berikan sebelum ayam sakit. Ayam sehat tetap diberikan, jangan bosan-bosan ngasih jamunya.
Kuteja tadi mahal atau murah tak Bapak Ibu? Ya sudah, murah saja kok, ikhlas saja lah. Jadi karena dia diberikan rutin, insya Allah ayam pasti dijauhkan dari sakit. Terus yang paling penting lagi dari kata penyakit dilarang masuk, kalau kita belum bisa buat namanya preventif untuk isolasi dan karantina, jangan pernah datangkan ayam lagi. Mulai 10 ya ikhlas sudah, 10 itu dibesarkan sampai jadi banyak. Jangan datangkan kepingin, wah ini ayamnya tetangga bagus kita beli, jangan. Kecuali kalau kita sudah tahu triknya. Kalau kita belum tahu triknya, jangan. Saya di sini aja Bapak Ibu, saya memang ini kan mau ngerubah. Gara-gara kita kan mudah-mudahan ke depan saya bisa pelatihan 1 bulan itu di sini sebagian. Karena saya pertimbangan dari teman-teman panitia yang lain cerita, kalau bisa pelatihan enak di sini saja yang 1 bulan, tidak menderita. Kalau di Telomoyo Bapak Ibu, saya jamin jam segini ini suhu sudah 12 derajat. Malam jam 3 bisa jam 9 derajat. Saya takut kalau pelatihan 1 bulan terus di sana terus habis gitu KO semua nanti. Kalau di sini kan masih bahagia kan, suhu paling sekitar paling terendah 20 lah. Sedang gitu aja. Memang resiko bagi saya. Jadi kalau saya kan sudah terbiasa suhu di bawah 20 Bapak Ibu. Jadi kalau suhu 20 ke atas pasti keringetan. Itu resiko. Rumah saya semua di suhu maksimal 20 derajat. Sudah terbiasa yang dingin-dingin gitu. Itu aja saya di rumah gunung aja pakai AC. Itu karena terbiasa gitu. Pak, jadi minta tolong, Kuteja wajib. Jangan tergiur menjadi besar. Apanya Pak? Aplikasinya 1 mili per liter air. 1 mili per liter air. Bukan nutrisi. Iya nutrisi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kepingin, Pak saya kepingin telur ayam saya, telur itik saya berwarna oranye. Buatkan nutrisi dari kepala udang. Buatkan nutrisi dari kepiting. Buatkan nutrisi dari, tahu yuyu sawah? Yuyu sawah, cari itu. Jadi Bapak Ibu seandainya pada apapun limbah, gara-gara kita belajar di sini semua adalah berkah. Bapak praktekkan. Terus yang kedua kalau boleh Pak, pakan jangan beli di toko pakan. Saya lebih senang Bapak Ibu punya, kalau seandainya Pak saya tidak bisa tanam jagung, saya tidak bisa punya yang lain. Beli dedaknya masih di toko yang sebelah. Kalau tidak bisa kayak gitu, usahakan bisa mandiri. Supaya apa? Tidak tergantung. Kandang kami pencegahannya sudah luar biasa Bapak Ibu. Tidak setiap orang bisa masuk, kandang sudah terisolasi. Tetapi kami tetap waktu itu masih beli pakan. Akibatnya resiko penyakit masih ada. Karena di gudang pakan itu yang beli pasti peternak. Betul atau betul kira-kira? Nah itu resiko tertinggi di sana. Nah karena itu saya minta tolong. Kenapa kita harus buat pakan mandiri, mencegah penyakit dilarang masuk. Jadi kami di tempat ini dimanapun hampir ayam itu tidak ada yang mati. Ayam mati itu karena 2 biasanya. Yang pertama karena dibully teman-temannya. Serius. Ada kan ayam dibully itu kan? Pasti ada. Kalau kita masih punya cadangan tempat, masukkan di karantina. Tapi nanti kalau besar kembali lagi, juga dibully lagi. Jadi kalau memang nasibnya dibully, kalau boleh potong saja. Kasihan gitu loh. Jadi kalau semua dibully terus karantina ada 2, yang paling nakal diambil atau yang paling lemah diambil. Itu susah, itu aja. Bisa diterima Pak kira-kira? Oke. Saya lanjutkan ke sini. Bapak Ibu, ini adalah mimpinya Bapak Ibu dan kerjakan. Step by step, selangkah demi selangkah.
Karena apa? Kalau Bapak Ibu sudah sampai di level ini dengan hasil sekitar hampir 200 juta sebulan, itu terlalu mudah. Asalkan sistem jalan. Bisa dipahami kira-kira? Jadi tolong ya, tulislah mimpinya Bapak Ibu. Saya jamin 100%. Pada waktunya mimpi itu akan terjawab. Tapi masalahnya satu, yang punya waktu bukan saya, bukan Bapak Ibu, tapi yang punya waktu berarti dia yang menentukan waktu. Berarti tugas kita hanya pasrah, menunggu. Tapi orang pasrah itu ikhtiar. Kalau tidak ada ikhtiar itu namanya bukan pasrah. Itu menyerah sebelum bertanding. Gini loh, saya kasih tahu lagi, ini rahasia intern, ini sebenarnya saya dengan Tuhan terus terang. Saya selalu membayangkan ada mata yang melihat yang tidak kelihatan, betul? Jadi ketika saya susah kayak apapun, saya tetap melangkah kaki maju. Dan minta maaf, ketika melangkah maju itu air mata yang keluar. Kenapa kok begitu? Ini berat. Ketika saya tahu Bapak Ibu tempat usaha saya rugi gitu ya. Ada dua pikirannya, mundur atau terus maju. Betul kan? Ketika saya maju, saya pasti mati. Tetapi ketika saya maju karena saya yakin saya sedang dipantau. Kalau semua skedul saya sudah jalankan, semua proses sudah saya jalankan, SOP sudah saya jalankan, tetapi masih sulit untuk maju, itu berarti cobaan. Saya sering kali dengan tim, saya bilang, kita ini tim itu tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Banyak yang nakal Bapak Ibu. Loh benar, itu melatih kita gitu. Kalau sudah ini gimana, gini. Tapi saya tanyakan cuma satu, SOP sudah dijalankan betul. Kalau SOP sudah dijalankan, sistem sudah dijalankan, masih ada masalah, itu berarti cobaan. Dan saya akan terus melangkah. Dan ini luar biasanya, berkali-kali saya mengalaminya. Tahu-tahu itu sekonyong-konyong, tiba-tiba gitu kan, ujuk-ujuk, tahu-tahu kayak celing gitu loh Bapak Ibu. Dari yang tidak ada harapan menjadi harapan 99%. Penghiburan. Jadi dari yang tidak mungkin, kadang-kadang ada staf yang ngereweli minta ampun. Tapi ketika kita sabar, gitu, tahu-tahu celing berubah, tahu-tahu etosnya baik, itu bahagianya minta ampun. Betul atau betul kira-kira? Ingat baik-baik, keajaiban itu terjadi di belakang masalah kita. Kalau Bapak Ibu tanya ke saya, yang harus kita kuatkan itu apa? Keyakinannya Bapak Ibu. Ingat kata kunci, kalau ketemu masalah besok Bapak Ibu, yang membuat Bapak Ibu kepingin balik kanan, duduk dulu, ngopi dulu. Santai dulu, jangan balik kanan dulu, stop dulu, bertahan dulu, sambil berdoa. Siapa tahu habis gitu ada terobosan. Breakthrough, terobosan itu muncul dari situ. Betul. Jadi Bapak Ibu tahu air, betul ya? Air yang nyumbat, itu di belakangnya kan ada airnya kan? Kalau terjadi terobosan, kalau batunya dipecah, dul gitu kira-kira yang terjadi. Bior gitu kan? Lah disitulah namanya terobosan. Ini adalah pekerjaan saya. Membuat schedule, membuat planning, mengerjakan, membuat sistem dari nol. Ini adalah pekerjaan saya. Dan inilah hobi saya. Jadi kenapa saya hafal per detail, per titik kalau perlu. Karena apa? Karena setiap hari ini yang saya pikirkan. Bukan satu tempat, banyak tempat sekaligus. Saya itu mikir satu tempat, enggak bisa Bapak Ibu. Saya ulangi ya, kalau saya cuma mikir satu, saya enggak bisa. Saya harus mikir 5 minimal. Kalau satu kengangguran.
Karena otak saya sudah terlalu kosong Bapak Ibu. Terlalu banyak digunakan. Enggak orisinil Pak, kita sudah kacau. Pak Yud bisa diterima kira-kira? Saya berdoa Bapak segera buat anggarannya, schedule-nya, semuanya, step by step, hitung modal. Terus yang penting lagi Bapak Ibu, wirausaha itu adalah kata-kata dari wira itu berani, usaha itu berusaha. Jadi wirausaha itu sebenarnya tanda kutipnya berani gagal. Usaha itu goalnya terakhir apa? Berhasil kan? Resikonya terburuk? Gagal. Kalau saya katakan berani gagal. Karena apa? Di balik kata gagal adalah keberhasilan. Jangan berani berhasil, semua orang gampang kalau berani berhasil. Beranilah untuk mencoba dan siap untuk gagal. Dan kalau gagal jangan mau. Karena itu kalau gagal cukup 10 ekor ayam aja. Kalau sudah 1000 ekor ayam jangan gagal. Karena apa? Bangunnya harus pondasinya tadi saya katakan kuat. Karena itu selalu saya ngotot di awal, mulai dari kecil tapi bulat. Punya ayam 10 enggak apa-apa, mulai buat asola, mulai buat pakan. Kalau boleh tidak tergantung. Jangan terkuat dulu, Pak ini sudah jadi 200, pakannya kurang, enggak lulus. Pasti mati kok. Ayam kalau kekurangan pakan itu mati Bapak Ibu. Tahu gara-gara kenapa ayam itu kalau kekurangan makan mati? Coba saya kasih tahu. Ayam makannya tidak terstandar, kira-kira dia terjadi kekurangan vitamin enggak? Kalau kekurangan vitamin daya tahan tubuhnya lemah atau tidak? Ketika daya tahan tubuhnya lemah terjadi perubahan pancaroba, kira-kira penyakit masuk atau tidak? Kalau sudah penyakit masuk satu, selesai semuanya. Karena itu punya sedikit dirawat dengan sebaik mungkin. Sampai bulat. Setelah bulat berkembang bersama-sama, kanan dan kiri teratur dan seimbang, teratur dan seimbang, teratur dan seimbang. Ketika terlalu besar, kurangi. Kadang-kadang kan kita sayang di situ kan. Wah ini sayang, kita tambah saja. Kalau enggak kuat stop. Ngopi dulu. Santai dulu, relax dulu, wait and see. Saya bisa ngajar seperti ini, melatih seperti ini Bapak Ibu, kan ini pekerjaan saya, percayalah itu aja sudah. Kalau kita enggak bisa wait and see, rem kita enggak pakem, gelundung. Ini terutama yang besar. Oke, bisa Pak Yed ya? Ayo saya beri kesempatan yang Kalimantan silakan mempresentasikan dengan masalahnya. Siapa yang mewakili? Bertiga masa maju sama-sama jangan, mic-nya satu. Ini Bapak Ibu luar biasa loh. Ini latihannya langsung dengan kasus raksasa loh ini. Mari Pak. Pakai pulpen atau enggak langsung mic? Boleh, langsung. Oke, siap. Tadinya sama. Ini sudah direktur nih saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kayaknya malam terakhir ya hari ini. Iya, malam terakhir. Tapi mudah-mudahan bukan malam terakhir untuk nyalanya obor timnya Pak Bayu. Ya. Sebelumnya saya punten Mbak menyampaikan apresiasi terhadap pelatihan ini. Para militan kayaknya. Jadi kawan-kawan ini saya mengalami beberapa pelatihan, mungkin ini yang pelatihan yang terbaik saya alami. Ya. Kebetulan sebelumnya 20 tahun saya mendampingi desa Pak. Dari Kementerian Dalam Negeri, dari PNPM Mandiri Perdesaan, sampai dengan Kementerian Desa, pendamping desa. Dan di situ banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diberikan. Saat inilah pelatihan yang paling keren yang saya alami. Pelatihan paling keren karena pesertanya juga keren. Dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, keren sekali. Kemudian materinya juga keren, penyampaiannya keren, terutama pematerinya yang keren sekali.
kita diajak untuk terus berhitung secara rasional, perhitungan rasional sekali gitu loh. Terus kadang-kadang kita diajak bermimpi oleh Pak Bayu, tapi yang sangat berkesan buat saya adalah filosofi beliau. Itu yang paling keren Pak. Dan saya berharap ini tidak padam di sini Pak. Jadi semangat kawan-kawannya terus Pak Bayu bakar walaupun kami berada di mana. Karena goal akhirnya bukan kita yang sejahtera, tetapi masyarakat desa, petani kita yang sejahtera. Itu harapannya. Karena memang begini Pak, kalau kita mengulas semua sensus pertanian 2023 ya yang dilakukan oleh BPS, tujuannya bagus Pak. Bagaimana petani itu makmur, sejahtera. Bagaimana pertanian ini menjadi sumber ketahanan pangan. Tetapi data-data yang dihasilkan sangat bertolak belakang ya. Luas lahan kita itu berkurang 600.000 hektar. Jadi selama 5 tahun jadi 130 hektar, 130.000 hektar yang tergerus. Ini kenapa? Karena memang kebijakan pemerintah tidak mendukung itu gitu loh. Hilirisasi otomatis menggerus sawah-sawah produksi masyarakat. Sementara kebijakan lainnya katanya subsidi pupuk mau diberikan dalam bentuk BLT. Tambah kacau lagi nih Pak. Ada. Intermezzo. Oke Pak. Ya, itu intermezzo tadi ya. Unek-unek saja. Saya 3 tahun bertapa di Gunung Kalimantan dan sekarang turun bertemu orang-orang hebat. Hari ini malam ini saya bertemu orang-orang hebat yang penuh dengan ini kayaknya 4 generasi nih Pak. 4 generasi. Saya termasuk generasi Z ya. Iya. Generasi X, ada milenial, ada generasi Z, ada baby booms juga ada kayaknya. Yang di atas 64 ada Pak, kelahiran. Oh iya baby booms. Jadi 4 generasi, semua pulau terwakili. Ini amunisi yang luar biasa oleh Pak Bayu. Jadi saya yakin ini akan terus berlanjut. Dan semangatnya, tinggal kita menjaga itu. Oke Pak. Saya akan mulai. Mungkin kami ini yang sudah terlanjur gitu ya. Jadi bukan merasa besar tapi terlanjur. Jadi mungkin kawan-kawan lagi, saya kadang-kadang dari hari pertama agak iri juga. Saya harus memulai gitu. Tapi kami berjuang untuk meneruskan apa yang sudah kami rintis 3 tahun. Dan itu cukup berat Pak. Karena kami yang seperti perkenalan pertama itu saya sampaikan, ketika kami mulai itu orang-orang semua menyaksikan tanah lahan batubara, buangan galian itu naik juga semua ke atas. Itu yang kami olah gitu. Kami menanam di situ dengan kondisi tanah lempung. Semua orang menyaksikan itu, tapi berjalan 3 tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa panen gitu. Tetapi dalam durian, apalagi kami di tanah lempung itu selalu siaga 1 kaminya. Tidak ada yang aman ternyata Pak di durian ini. Mau 4 meter, mau 5 meter, mau itu berapa kali panen, tetap ketika itu Fusarium datang, Phytophthora datang, kita kewalahan sekali gitu. Bagaimana mengatasinya? Nah, itu mungkin yang nanti akan banyak kami diskusikan Pak terkait dengan pengelolaan lahan lempung itu. Oke, Pak Dhani bisa bantu gambar. Mungkin sekilas saja yang gambaran yang kita kelola.
Jadi permasalahan utamanya adalah tadi lahan lempung itu Bapak tahu ya Pak ya, ketika hujan turun penyerapannya itu sangat rendah sekali. Ketika kita buat lubang sekali hujan itu mungkin seminggu baru turun airnya. Jadi kalau kami ibaratkan kami menanam itu di dalam pot yang pori-porinya kecil sekali gitu. Nah, kami sudah berusaha mengupayakan menanamnya dengan sistem busut. Jadi sistem donat gitu ke atas. Tapi itu cukup membutuhkan tanah yang cukup besar juga topsoilnya. Karena yang kami butuhkan adalah topsoil. Berapa kali kami sudah mencoba dengan yang limbah berlimpah di Kalimantan kan adalah jangkos, jangan kosong kelapa sawit. Kami untuk menambah unsur hara di atasnya, tetapi hasil pemeriksaan lab yang kami lakukan rutin terakhir kemarin itu 3 bulan ke belakang, C organik sama B organiknya masih kecil sekali Pak. Jadi kayaknya tidak cukup membantu juga gitu loh. Ketika banyak unsur yang kami masukkan di situ. Terus juga kami sudah membuka setiap pohon ada bioporinya, bagaimana ini bisa terjadi sirkulasi yang cukup lumayan di bawah tanah, di permukaan akar-akarnya. Tapi itu juga kurang begitu memberikan dampak gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin ilustrasi. Jadi pertama memang kami tidak ingin langsung besar Pak. Yang seperti peternakan, perikanan itu kami sudah dalam pikiran bagaimana kita bisa menghasilkan setiap bulan, setiap hari gitu ya. Tetapi kondisi di awal rumput saja tidak mau tumbuh di situ Pak. Jadi ketika kita mempersiapkan tadi kita mau beternak, bagaimana bang pakannya, rumput saja kita sulit gitu untuk mereka bisa tumbuh. Nah, tapi sekarang jalan 3 tahun sudah mulai Pak. Jadi insya Allah kami bisa sanggup menanam jagung, kami sanggup menanam rumput. Kita akan ini yang saya kelola yang saat ini Pak ya. Durian itu 25 hektar, kurang lebih 3.500 pohon. Jadi kalau hitungan-hitungan itu sudah cukup lumayan ya. Jadi kami sudah di penghujung ini tidak ingin gagal gitu ya. Makanya datang ke sini bertiga dengan kawan yang di Bali. Kita berharap sekali karena saya pikir tidak ada yang kebetulan ya. Benar kata Pak Bayu, saya dituntun ke sini untuk belajar. Mudah-mudahan ini menjadi solusi atas permasalahan kami. Kemudian ada lahan kosong 22 hektar, ini yang kita persiapkan untuk bank pakan. Ini ada kelapa pandan wangi. Kita juga menanamkan pandan wangi. Di tengah-tengah durian ini ada pohon alpukat 300, ada pohon lengkeng 300. Ini sudah dengan penyiraman kami sudah dengan otomatis. Jadi satu pohon sudah dengan 3 pompa. Nah begitu Pak. Jadi di lahan kosong ini kita sudah membangun kandang ukuran 12 kali 20 kandang ayam 12 kali 20. Nanti perhitungannya Pak Dhani bisa mengilustrasikan. Yang menjadi permasalahan kami Pak, bagaimana pembenah tanah yang mau kita aplikasikan itu dampaknya terhadap sifat fisika tanah. Karena apapun yang kami masukkan, ketika fisik tanahnya tidak berubah, itu berpotensi menjadi racunnya. Akar akan terendam di situ, air segala macam. Itu akan meracuni akar kami gitu loh. Itu yang saat ini kadang kami kebingungan. Jadi pH selalu di posisi rendah, di angka 4. Dan kita sudah mengupayakan berbagai hal. Yang paling efektif memang
sekam bakar itu cukup menaikkan. Tetapi juga nanti ada saatnya turun drop banget gitu loh. Itu kemudian langsung aja ke yang saya pengen ini dibahas tuntas gitu ya. Sejauh mana sih efektivitas pembenah tanah ini Pak bisa merubah fisik tanah kami gitu. Kemudian apa yang bisa mempercepat lagi. Kemudian kalau itu solusinya kami harus memberikan parit-parit di sekitar pohon, jalur-jalur parit itu sudah kami lakukan dan tidak cukup membantu juga. Kemudian yang masalah kedua, ketika kohe, kemudian kompos tadi Pak, yang pupuk yang kita praktekkan yang padat itu, kohe kambing, kohe sapi, itu indikator terfermentasinya seperti apa Pak ketika kita mau itu menjadi tambahan unsur hara? Karena kami pikir ini juga akan berpotensi untuk menimbulkan jamur fusarium. Jadi kami pengen tahu indikator terfermentasinya yang aman gitu ya. Karena ini kan pohon jangka panjang. Terus upaya preventif untuk penanganan jamur fusarium itu seperti apa Pak? Apakah betul jamur fusarium ini ketika menyerang itu tidak ada obatnya gitu loh? Karena apapun unsur baik yang kami masukkan ketika itu terserang jamur fusarium, kita melakukan terapinya adalah dengan kocor fungisida Pak. Kocor fungisida walaupun itu merusak lagi lingkungan kami gitu loh. Apakah kalau misalnya itu peluangnya tidak susah untuk sembuh, ya akan kami hentikan gitu loh. Ketika jamur fusarium itu menyerang pohon kami, dan itu yang paling sering terjadi gitu. Terus ya pengobatan jamur fusarium yang paling efektif seperti apa? Itu aja mungkin Pak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kasus kami ini mungkin Bapak yang dari Kalimantan kurang lebih masalahnya sama. Ada Bapak yang dari Kalbar, ada yang dari Kalsel juga. Saya cukup mewakili dengan kasus yang sudah kami lewati. Oke, mungkin itu aja Pak Bayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berat sekali ini kasusnya. Ayo, kita akan mencoba Bapak Ibu. Ayo kita berpikir logis. Jadi minta maaf. Kalau masih ada penyebabnya, kira-kira masih ada solusi atau tidak? Ini prinsip saya. Sesuatu yang tidak ada penyebabnya itu paling sulit diatasi. Tetapi kalau masih tahu penyebabnya berarti bisa dicarikan solusi atau tidak. Itu yang paling penting. Kalau saya melihat cerita ini tadi Bapak Ibu, ayo kita analisa sama-sama. Kendala terbesar di mana kira-kira? Kurang unsur hara, kondisi tanah, ada satu yang paling memprihatinkan dan ini harus kita carikan solusi. Kata-kata begini, air saja 1 minggu baru bisa turun. Fusarium itu tumbuh di mana? Air. Berarti problem terbesar, semua tanaman kalau kerendam air dan airnya itu tanda kutip mati, tanahnya tanda kutip mati, maka fusarium pasti tumbuh kembang. Oke, clear di sini? Nah, kalau sudah terlanjur tanam, saya mengganggu enggak kalau saya di sini? Oke, saya di sini aja. Ini pohon, ini dalam. Minta maaf Pak, saya minta koreksi. Dalamnya pertama ini berapa Pak? 1 meter persegi Pak. 1 meter persegi. Yang Bapak ceritakan tadi, ini tanah kira-kira di bawah 1 meter juga sama lempung enggak Pak, kira-kira Pak? Masih tetap
Oke, sekarang sebentar saya mau tanya lagi. Terlebar Pak, tajuk sampai berapa meter Pak? 2 meter, berarti 1 meter 1 meter. 2 berarti 4. Ini berarti kan akar sudah sampai di sini 2, ini 2 ya, betul ya? Oke. Yang ini berapa persen Pak? Yang itu 20-an Pak. Yang lain berarti bantat ya? Kita bagi grade-nya ada 4 Pak. Jadi kita A 20%. Tapi B-nya ini sebenarnya mendekati A ini tipis, kita bikin tipis Pak. Baik, pakai mic Pak, pakai mic Pak. Sebenarnya, halo. Ya, ya. Cek, oke. Jadi baik. dari 3.400 pohon itu sekitar 20%-nya adalah A. A. Oke. Ya. 20% berikutnya adalah B. Baik. Nah, C-nya sekitar 30-an lah Pak juga. Baik. Sisanya yang D. Itu yang kebanyakan yang kita hadapi masalahnya karena ini Pak. Baik. Oke. Kalau saya dengar kasus ini, berarti kunci utamanya adalah karena tanah mati. Nah, sekarang bagaimana memulihkan tanah hidup? Tanaman apapun Bapak Ibu, kalau dia terendam dengan air, tanpa disuruh, fusarium pasti tumbuh. Kalau kondisi seperti ini usul saya Pak. Yang pertama, penggaliannya kan 1 meter. Bapak kan saya yakin ada eksa di sana toh, tolong dalami lagi 1 meter sebelahnya. Perlebar kurang lebih segini Pak. Ini kasih jarak 50 cm, 50 cm. Terus ini Bapak punya jangkos banyak enggak Pak? Kebetulan perkebunan kelapa sawitnya nggak terlalu jauh dari kita, jadi bisa diusahakan Pak. Baik, jangkos memang menghasilkan jamur juga. Tetapi kalau saya melihat kasus seperti ini Bapak Ibu kunci di dalam pertanian. Air yang tidak mengalir itu adalah masalah nomor 1. Kalau cabai air tidak mengalir selesai. Semangka air tidak mengalir selesai. Terong, tomat selesai. Yang cuman tumbuh bagus kalau air tidak mengalir cuman kangkung saja. Nah, pohon besar pun sama. Kalau air di sini tidak mengalir, maka yang tumbuh adalah fusarium. Sekarang kita antisipasi. Bapak kalau ada jangkos, diolah sempurna. Kita tidak usah pakai instan, pakai proses composting biasa Pak. Jadikan sebagai emas hitam. Terus yang kedua saya butuh abu. Yang di sini Pak, saya minta tolong buatkan komposisi persis seperti yang kita buat tadi. Kalau seandainya ada topsoil 1, jangkos 1, tapi jangkos fermentasi Pak ya, pupuk ya, sama abu 1. Kalau seandainya tidak ada topsoil, Bapak gunakan jangkos dan abu. Supaya ini tidak menjadi barrier untuk karier untuk masuknya fusarium, tolong ditambah garam. Air laut jauh enggak Pak dari sana? Kalau garam sama air laut lebih murah mana kira-kira? Garam krosok banyak aja Pak. Kalau dekat baik garam. Berarti usahakan sebenarnya kan 1:5 Pak sebenarnya kalau garam. Tetapi karena ini pohon besar mungkin Bapak bisa gunakan garam kurang lebih 0,5%. 0,5%. Taruh di sini. Sudah. Ini clear. Selesai. Besok kalau mau tanam lagi, kemarin saya sudah sempat diskusi dengan Mas Irfan ya. Jadi begini Pak, abu ditambah kompos. Jadi Bapak kan buat lubang tanam ini. Kalau 1 kali 1 ini cuma bertahan 1 tahun. Dan ketika hujan lebat ini pasti tergenang. Dan ketika tergenang ini problem akan muncul. Jadi daunnya pasti sudah kuning ini, banyak yang kuning ini. Nah kalau begitu yang ini yang harus didalamkan sedikit. Karena apa Bapak Ibu? Gini ceritanya, di dalam aquaponik salah satu konsep kami.
kita membuatkan tanaman terendam. Bapak Ibu nanti tergabung di grup alumni, ada salah satu teman yang bias, dia akan menampilkan konsep aquaponik, tapi model orang malas. Iya, model orang malas. Tadi kan sudah ada nyoba yang pakai itu ya, pakai galon bekas ya. Itu kan model aquaponik kan, kayak gitu kan. Nah, itu kan resiko tinggi terhadap jamur. Dia kondisi terendam, tapi supaya airnya selalu netral, berarti ada komposisinya. Bapak Ibu kan sudah gunakan fig ya, dari komposisi 1-1-1 kan. Nah, air yang digunakan tadi sudah betul enggak 1:10 untuk urea cair enggak tadi? Yang bawah tadi air apa Bapak Ibu? Apa? Air biasa sama urea cair. Sama air biasa sama urea cair kan. Nah, itu nutrisi saja mutlak di situ. Sehingga apa? Kalau dengan konsep seperti itu kerendam air terus-menerus. Drip irigasi kita di sini Pak, ini adalah tanaman-tanaman yang airnya selalu banjir. Selalu penuh karena stop kerannya belum lengkap. Saya amati, kemarin semangka masih selamat. Padahal logika itu pasti mati. Terus yang kedua, tomat itu kan paling tidak tahan air, betul ya? Masih aman. Ini kacang juga saya lihat aman. Ini juga saya teliti Bapak Ibu. Apa yang membuat mereka aman? Ternyata abu ditambah kompos. Nah, saya minta tolong Pak, Bapak lakukan mungkin beberapa pohon ya, lakukan proses seperti ini. Kalau boleh dibuatkan ini seperti sedalam 1,5 meter untuk penampungan air tadi. Karena apa? Kalau tanaman tanpa udara, tidak ada penyerapan udara di dalam, dia juga pasti mati. Yang kedua, cacing kan jelas tidak hidup Pak ya, tidak hidup. Kalau cacing jelas tidak hidup, kita harus hidupkan cacing di sana. Tukang cangkul yang gratis Bapak Ibu, namanya cacing. Tukang cangkul yang gratis namanya cacing. Saya senang ketika Bapak mengatakan ada jangkos, wah itu bahagia saya. Berarti saya punya media untuk pembuatan kompos dalam jumlah skala besar. Karena Bapak punya 3.500 pohon, seandainya Pak minta maaf Pak, ini sudah modal besar, sama-sama modal besar, kita keluarkan lebih besar lagi. Saya butuh 35 ton Pak. Bisa kan? Cuma 7 truk kan gampang kan Pak ya? Bapak proses seperti tadi, yang Bapak hari ini kita lakukan. Insya Allah Pak, ini solusinya Bapak. Kenapa kok begitu? Secara teori, ini secara teori. Saya kan belum praktek ke sana ya, belum saya survei. Ketika saya tadi dapat ide dengan memberikan ini, maka yang terjadi ada kehidupan. Terus, yang ini kan sudah kompos Pak ya. Tolong kasih cacing. Cacing di mana ada garam Bapak Ibu, cacing akan kabur. Ini kunci, cacing paling takut dengan namanya garam. Karena dia perih. Kalau dia perih kira-kira kabur kemana? Ke dalam. Sehingga dia akan membuat pori-pori ke sini. Nah, setelah sudah terjadi kehidupan, ini ajaib loh. Bapak nanti saya sebut sebagai pemulih kehidupan tanah yang mati. Nah, ini cocok jadi pengendali tanah nanti. Pak, saya berdoa, berharap Bapak berhasil di sini supaya pemulihan tanah reklamasi segera selesai, Pak. Jadi saya betul-betul akan berikan stepnya. Yang kedua, kalau ini tanamannya jelas tanamannya adalah durian, pupuk yang dibutuhkan apa Bapak Ibu? Horti. Berarti tanamannya apa? Jagung. Oke. Pak, ini saya kasih trik jitu. Sudah jelas ya, tanahnya rumput aja tidak tumbuh Pak ya. Clear ya. Kalau rumput gimana Pak? Enggak. Saya carikan lagi tanah yang tidak tumbuh. Banyak kan? Kalau percobaan jangan di tempat yang tumbuh lagi. Di batu. Bukan pengendali batu. Bukan. Ini saya senang. Ini tantangan dan pasti berhasil. Saya jamin 90% berhasil. Saya tidak gunakan tanahnya soalnya. Ini manipulasi tingkat dewa. Saya perlu jonder Pak ya. Bisa Pak ya? Siap.
lubang tanam jagung kan 1 meter Pak ya. Gali kurang lebih setengah meter Pak. Buka kanan kiri. Terus full media, karena jagung kan tanamnya rapat Pak ya. Full media hanya 3, jangkos, abu, sudah sama pupuk horti. Pupuk horti dari mana? Kambing. Jangkos diolah jadi kompos. Saya sudah ada topsoil karena ceritanya kemarin topsoil sulit. Saya tidak minta topsoil lagi. Saya gunakan teori ini persis sekarang Cina buat. Ayo kita lomba sama Cina. Nanti jagungnya Bapak bisa tinggi 3 meter Pak. Nggak usah pakai jagung Madura ya, jagung terserah Bapak ya. Kalau sekalian kalau jagung Madura nanti dihina, apa jagungnya cuma 1 meter. Padahal jenisnya memang 1 meter. Karena ini untuk pamer. Tolong pakai jagung yang bagus. Karena Bapak sudah gunakan super nutrisi, super media. Jangkos, terus abu bisa dapat Pak dari pengolahan sawit ya. Terus sama pupuk horti, sudah. Cara tanamnya pakai jonder aja Pak, sudah jarak 1 meter, dalam setengah meter, lebar 30 cm. Full media di sini. Ini saya malah bahagia gara-gara airnya tidak hilang. Jadi apa yang saya bangun di sini? Sawah palsu. Daripada butuh terpal ini sudah tidak perlu terpal. Daripada butuh polybag ini sudah tidak perlu polybag. Kan sudah tidak usah nyemen lagi nih potnya. Nah ini malah bahagia. Ingat baik-baik Bapak Ibu, ini kata kunci. Kalau Bapak Ibu nanti sudah ngeh program ini, semakin bermasalah, semakin bahagia. Istimewa. Pak, Bapak sudah lengkap dengan irigasi, kasih irigasi tetes, sudah selesai masalah. Oh, saya bahagia. Ini saya kunjungi Pak kalau sudah tanam Pak. Selesai masalahnya Pak. Alhamdulillah ya. Saya pikir tadi saya tidak bisa jawab. Terus Bapak ngetes jadinya pupuk tadi gimana? 1. Akan muncul jamur Pak. Namanya jamur baik. Bapak nanti tolong cek di belakang. Jadi ke staf tanya, mana pupuk yang sudah jadi? Gitu Pak ya. Nah terus terang begini Bapak Ibu, ini kabar tidak enak, kabar tidak baiknya. Saya harus katakan jujur. Pertama, ini tanamannya hanya biasa. Tanaman ini hanya biasa. Tanaman biasa itu artinya ya standar. Setelah panen 1 kali, kan sistem jalan nih. Ini baru jadi luar biasa. Nanti bisa dibuktikan Pak kata-kata saya. Pertama biasa, Bapak tanam jagung, kedua pohonnya bisa sebesar tangan Pak. Nah, inilah proses reklamasi paling cepat, membuat sawah palsu. Ini masih bahagia saya di sini karena masih ada air. Kalau di gurun Bapak Ibu saya kasih contoh. Israel membuat gurun itu menjadi subur. Itu tanah pertama diaspal. Cara ngaspalnya pakai apa? Minyak, ampasnya minyak, afkirannya minyak. Itu ditaruh di atas padang pasir. Tujuannya supaya apa? Air tidak masuk. Nah, ide itu saya munculkan celing gitu. Loh ini kan sudah bahagia, air sudah tidak bisa masuk. Anggap aja kita sedang bangun cor-coran ini. Jadi saya minta tolong kasih tanah yang tidak ada rumputnya ya Pak ya. Tidak usah luas-luas lah, percobaan 1 hektar, 2 hektar saja untuk mensuplai kambingnya. Sampai kalau untuk duriannya penyelamatannya hanya ini yang kita lakukan. Yang sudah bagus berarti takarnya sudah nyebar. Dan di sini saya butuh namanya cacing. Sudah selesai Pak. Alhamdulillah. Jadi mudah. Nanti saya kunjungi Pak ya, jagungnya ditanam dulu Pak ya. Mari Pak ya. Saya mendapat informasi di Malaysia itu tanahnya mirip. Iya betul.
kemudian durian itu bagian bawah itu sekitar 1,5 meter itu di keramik. Iya. Nah, terus yang kedua, pertanyaan saya terkait dengan keramik itu, apakah itu sudah tepat? Tapi kalau dilihat dari sisi hasil, itu memang memuaskan. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya lebih detail di situ, jangkos itu perlu dibakar terlebih dahulu atau utuh begitu saja? Baik. Terima kasih. Gini Pak, sorry. Jangkos ini diolah jadi kompos. Kalau jangkos Bapak masukkan di situ, itu welcome jamur namanya Pak. Iya Pak, mari Pak. Oh sudah matang ya, sudah ya. Oh sudah, alhamdulillah, berarti percepatan lagi nih, tidak usah buat kompos lagi nih ya. Wis alhamdulillah. Wah ini ternyata gara-gara kita ketemu solusi. Pak, saya yakin optimis berhasil. Ini kan sudah, menurut Bapak murah atau mahal kira-kira ini? Ya, untuk yang ini Bapak coba beberapa pohon. Ini 3 bulan, 4 bulan harusnya bisa digunakan. Lah kalau Bapak nanti buat pembenah tanah, fungsinya taruh di sini Pak. Pembenah tanah itu akan hidup ketika dia mengurai tanah dan ada mikroorganismenya. Ini kabar bahagia Bapak Ibu. Siapa tahu besi? Yang bisa makan besi siapa? Karat. Karat itu tanaman atau makhluk hidup yang lain? Minta maaf, karat itu tanaman Bapak Ibu. Karat itu jamur. Makhluk hidup. Loh iya, karat itu bukan air hujan, bukan. Karat itu jamur. Ini filosofi dunia. Sehebat-hebatnya manusia itu punya lawan siapa? Dirinya sendiri, betul kan? Bukan dirinya sendiri, di belakang dirinya. Tahu daun bambu kenapa dipilih sebagai pembuat dekomposer terbaik? Karena daun bambu, daun pinus itu adalah daun yang paling sulit dihancurkan selain daun pintu dan daun telinga. Ini daun bambu Bapak Ibu, di bawahnya daun bambu ini pengurainya ya pengurainya daun bambu. Besi pengurainya ya di bawah besi, namanya karat. Itu binatang, bukan binatang, itu jamur. Kalau bentuknya indah sekali loh jamurnya karat itu. Berbunga loh Bapak Ibu. Pernah tahu enggak karat yang berbunga? Kalau enggak percaya Bapak Ibu cari besi yang sudah dicat terus tumbuh karat. Itu gambarnya indah sekali, itu jamurnya karat yang sedang berbunga. Enggak langsung kuning, tidak, dia langsung berbunga-bunga begitu itu. Tempat saya soalnya begitu Bapak Ibu. Katanya anak-anak, Pak siapa yang lukis ini Pak? Siapa yang lukis barang karatan dibilang lukisan. Nah ini kabar gembiranya. Kalau Bapak nanti buat pembenah tanah, kira-kira tanahnya Bapak ada bakterinya atau tidak? Pasti ada. Nah, supaya kita menggunakan pembenah tanah Bapak tidak boleh beli. Karena saya jamin 100% tidak akan cocok. Jadi harus buat sendiri. Terus yang kedua, rumput yang sudah tumbuh, itu kira-kira membawa bakteri lokal tidak? Set PT-nya buat dari rumput yang sedang tumbuh. Insya Allah dengan program ini 70-80% berhasil. Bagaimana? Masih mau terima tantangan? Di lahan kritis masih mau bertahan enggak kira-kira? Masih. Ayo kita tunggu bapak-bapak ini bertiga sebagai pahlawan pengubah tanah tandus. Salahnya datang ke pelatihan. Dikasih tugas. Bapak minta tolong bisa dilakukan ya. Kita nanti diskusi lebih lanjut sambil ngobrol-ngobrol. Mau pulang kapan Pak? Besok apanya? Ya nanti kalau seandainya kurang kita ngobrol sedikit ya. Boleh ya.
Oke Bapak Ibu, malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, Bu.